Pandemi belum berakhir. Kekuatan virus corona semakin mutakhir. Virus memang kecil, tapi pengaruhnya tidak dapat dianggap secuil. Tetap waspada, jangan lengah dan kendor dengan protokol kesehatan. Mari bersama-sama saling menjaga dan melindungi dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi. Sebagai bentuk upaya kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di negara ini. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kami akan menyajikan sebuah video mengenai praktikum biokimia. Praktikumnya antara lain menguji biomolekul dalam makanan. Yang kedua itu uji enzimatik, yang dimana uji biomolekul itu berisikan menguji karbohidrat dalam sampel jagung, ubi, dan nasi. Sedangkan uji biomolekul yang kedua itu menguji lemak dalam margarin dan minyak goreng. Sedangkan uji enzimatik akan menguji sebuah enzim bromelain yang akan diujikan dalam sampel daging. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Langsung saja kita ke praktikum yang pertama, yaitu uji karbohidrat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis kandungan karbohidrat pada suatu bahan pangan. Kalian pasti sudah sering mendengar apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah suatu zat gizi yang penting bagi tubuh kita untuk menghasilkan sumber energi. Secara biokimia, karbohidrat merupakan biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat di dalam tubuh bisa dihasilkan oleh beberapa asam amino dan gliserol lemak, tapi sebagian besar dihasilkan oleh makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Karbohidrat dibagi menjadi dua macam. Ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sebenarnya oligosakarida itu termasuk dalam disakarida, namun kedudukannya dalam ilmu gizi yang penting, maka keduanya dibedakan. Kemudian karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida dan polisakarida non-fatty atau serat. Serat ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu serat yang larut dalam air dan serat yang tidak larut dalam air. Karbohidrat di dalam tubuh akan dimetabolisme atau dipecah menjadi molekul glukosa, dan glukosa inilah yang nantinya akan dipecah lagi sehingga menghasilkan sumber energi. Kelebihan glukosa pada tubuh nantinya akan disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen. Apabila tubuh mengalami kekurangan glukosa, nantinya glikogen akan dipecah lagi atau diubah lagi menjadi glukosa. Tahap-tahap metabolisme karbohidrat dalam biokimia ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada glukogenesis, yang ketiga ada glukogenolisis, dan yang keempat ada gluconeogenesis. Kekurangan dan kelebihan karbohidrat dapat memicu berbagai penyakit bagi tubuh kita. Di antaranya adalah diabetes mellitus, juga bisa terkena hipoglikemik atau hiperglikemik, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan kekurangan maupun kelebihan dari karbohidrat. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum diantaranya yaitu ada piring kecil sebagai wadah sampel atau bahan pangan yang akan diuji, kemudian
ada kertas label untuk menamai sampel atau bahan pangan yang akan diuji, kemudian ada ballpoint, dan ada betadine atau bisa menggunakan juga Lugol. Dan di sini kami menggunakan 3 bahan pangan yang akan diuji, yaitu ada nasi, ubi, dan jagung. Langsung saja kita ke tahap percobaan. Persiapkan alat dan bahan. Siapkan bahan pangan yang akan diujikan. Mulai tetesi satu persatu bahan pangan dengan betadine atau Lugol. Tunggu beberapa saat. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Berdasarkan pada percobaan ini diperoleh data bahwa bahan pangan makanan yang kami uji menggunakan betadine dan Lugol ini yang digunakan untuk mengetahui kandungan makanan, yaitu kandungan karbohidratnya. Betadine dan Lugol ini digunakan untuk menguji apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi dengan betadine dan larutan Lugol ini menjadi biru kehitaman atau ungu pekat, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam, berarti makanan tersebut semakin banyak kandungan karbohidrat. Jadi sudah terlihat sangat jelas bahwa di video sebelumnya, percobaan yang kami praktekkan menguji makanan jagung, ubi, dan nasi ditetesi dengan betadine dan larutan Lugol menjadi biru kehitaman atau ungu pekat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga bahan pangan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jadi untuk kesimpulannya adalah makanan pokok bagi manusia. Tubuh manusia memperoleh tenaga dan energi dari makanan. Makanan dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup dan menjalankan aktivitasnya. Untuk mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam bahan makanan, maka diperlukan uji makanan. Uji zat-zat makanan terhadap berbagai bahan makanan yang dilakukan dengan mengidentifikasi zat-zat makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, dengan mengelompokkannya dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Karbohidrat merupakan komponen bahan yang penting dan merupakan sumber energi yang utama. Karbohidrat berfungsi untuk mencegah timbulnya ketosis, mencegah kehilangan mineral, mencegah pemecahan protein tubuh yang berlebihan, dan untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Jadi, dalam uji karbohidrat 3 bahan pangan makanan, jagung, ubi, dan nasi tersebut, hasilnya positif, yaitu mengandung karbohidrat. Saya akan melakukan uji praktikum pada lemak, yang tujuannya untuk mengetahui kadar lemak pada makanan. Dasar teori lemak tersusun dari C, H, dan O, kadang-kadang fosfor, dan juga nitrogen. Lemak merupakan ester dari asam lemak dengan gliserin yang membentuk trigliserida, yaitu zat yang tersusun oleh 1 senyawa gliseron dan 3 senyawa asam lemak. Berdasarkan komposisi kimia, lemak dibedakan menjadi 3 macam, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak. Lemak terbagi menjadi 2 sumber, yaitu lemak nabati dan juga lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak tumbuhan yang dapat diperoleh dari kelapa, zaitun, kemiri, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Sedangkan lemak pada hewan adalah lemak yang diperoleh dari daging, mentega, susu, dan ikan, dan minyak ikan dan telur. Fungsi lemak di dalam tubuh kita, lemak berfungsi sebagai yang pertama pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Untuk selanjutnya alat dan bahan, yang pertama di sini ada sendok, yang kedua ada kertas payung, bahannya ada minyak goreng dan margarin. Yang pertama kita akan melakukan uji lemak pada minyak goreng. Kita siapkan
kertas payungnya. Setelah itu ambil sendoknya, lalu langsung masukkan sendok ke minyak goreng, terus dioleskan pada kertas payung. Tunggu sampai 10 menit. Yang selanjutnya kita akan menguji lemak pada margarin. Yang pertama-tama kita siapkan kertas payung, setelah itu kita oleskan margarin, kita ambil margarin, terus kita oleskan pada kertas payung. Setelah itu kita tunggu 10 menit. Ini hasil dari uji lemak pada minyak goreng dan juga margarin. Hasilnya adalah kertas buram transparan yang artinya mengandung lemak untuk minyak. Kertas buram setelah diolesi mentega juga transparan, yaitu juga sama mengandung lemak. Hasil kesimpulan dari uji praktikum kandungan lemak minyak dan margarin adalah minyak dan margarin mengandung lemak tinggi. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enzim bromelin. Enzim bromelin sendiri itu adalah enzim proteolitik, yaitu enzim yang mencerna suatu protein. Di sini kita akan menggunakan sampel daging sebagai uji cobanya. Dari mana enzim bromelin itu kita dapatkan? Kita dapat mendapatkan enzim bromelin tersebut dari batang ataupun buah nanas, atau nama latinnya itu Ananas comogus sapi. Enzim bromelin itu adalah termasuk enzim proteolitik, yaitu enzim yang mencerna suatu protein, sehingga protein yang terdapat di suatu daging akan terpecah, yang mengakibatkan daging tersebut menjadi empuk. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Alat yang pertama kita siapkan yaitu blender, kemudian kita gunakan garpu, piring, mangkok, alat tulis sebagai pencatatan. Dan bahannya kita gunakan di sini antara lain daging sapi, yang kedua itu daging ayam, dan buah nanas, serta air secukupnya. Langkah yang pertama, kita hancurkan buah nanas dengan menggunakan blender. Kita gunakan secukupnya saja, kemudian memberi air secukupnya. Air ini berguna untuk memudahkan proses penghancuran dari buah nanas. Selain itu, daging-daging ini juga menyerap kadar air yang ada pada buah nanas yang sudah dihancurkan tadi, dan
Hal tersebut menyebabkan perubahan ukuran daging dari semula, di mana daging itu lama-kelamaan akan mengembang karena kadar air yang bertambah yang diserap dari buah nanas. Ya, waktu sudah menunjukkan menit ke-18. Kita cek kempukan dari daging. Pada daging sapi masih agak keras, kemudian pada daging ayam juga masih keras. Oke, menit 18 kita beri bintang 1 untuk daging ayam dan bintang 1 untuk daging sapi. Kita cek di menit 36 untuk daging sapi, ya agak empuk tapi masih keras. Untuk daging ayam kita di sini mengalami kempukan, ya, mengalami penambahan, dan kita di sini mengalami penambahan. Kita tulis dua di sini untuk 54 menit. Ya, untuk daging sapi sendiri sudah mengalami pengempukan, ya, karena teksturnya rasanya lebih amoh dari sebelumnya. Kemudian untuk ayam mengalami penambahan tekstur empuk, maka kita tulis daging ayam mengalami penambahan. Itu juga pada daging sapi. Untuk menit ke-72 kita cek dan amati lagi. Ya, untuk daging sapi mengalami perubahan tekstur empuk, dan daging ayam juga mengalami penambahan tekstur empuknya. Maka kita tulis di sini untuk ayam mengalami penambahan, kita tambahkan 1 bintang, dan untuk daging sapi kita tambahkan 1 bintang lagi. Baiklah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa enzim dapat mengubah tekstur sebuah daging menjadi lebih empuk dari biasanya, karena enzim tersebut berfungsi untuk mencerna suatu protein. Jadi protein yang ada di dalam sebuah daging itu akan dipecah sehingga membuat tekstur daging menjadi lebih empuk. Dari hasil pengamatan, kedua daging ayamlah yang lebih mudah mengalami pengempukan, karena tekstur dari kedua daging ini berbeda, di mana tekstur daging ayam itu lebih panjang ketimbang dari daging sapi, karena daging sapi itu memiliki tekstur yang lebih rapat susunannya, juga teksturnya itu sebelumnya lebih alot dari daging ayam. Maka dari itu
daging sapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengalami pelumpukan. Jadi kesimpulannya, enzim bromelin bekerja untuk memecah susunan protein pada suatu daging yang menyebabkan daging itu memiliki tekstur yang lebih empuk dari biasanya, dan waktu perendaman itu juga mempengaruhi tingkat keempukan dari suatu daging, karena daging tersebut memiliki serat atau struktur yang berbeda-beda, maka dalam perendamannya juga memiliki tingkat waktu yang berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Gimana, sudah menyaksikan praktikum yang kami lakukan, dan semoga apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat bagi penonton semua, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk menyaksikan video kami. Semoga apa yang kita sampaikan dalam video ini bisa menjadi suatu pandangan ataupun referensi untuk teman-teman semua dalam praktikum, entah itu praktikum kimia atau praktikum lainnya. Ya mungkin itu, saya selaku ketua kelompok 2 ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Mungkin itu saja ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.